Mas Robi, banyak pihak yang menafsirkan apa yang disampaikan oleh Mas Sandiaga Uno tadi bahwa P3 akan bergabung di poros Prabowo. Jadi itu benarkah adanya bahwa P3 akan segera Sebenarnya bergabung? kalau video tadi diteruskan, Pak Sandi menyampaikan bahwa itu pendapat saya pribadi. Jadi ini bukan cuma dikemas secara pribadi? Tidak. Memang itu enggak, artinya itu memang betul-betul pendapat pribadi. Kan Pak Sandi menyampaikan seperti itu kalau kita teruskan bukan videonya. Mewakili P3 gitu. Bukan ya? mewakili P3 secara institusi, karena P3 secara institusi di lanjutan video itu beliau mengatakan bahwa akan diputuskan dalam forum rapat pimpinan nasional partai dan itu akan dilakukan secara institusional. Tentu semuanya dilakukan setelah kita melihat siapa sebenarnya yang menjadi pemenang pemilu secara resmi berdasarkan putusan KPU. Ini kan baru akan ada di tanggal 20 Maret nanti. Ya. Karena tadi kami mendapat undangan untuk menghadirkan saksi untuk pleno perhitungan rekap secara nasional mulai tanggal 3 Maret kalau nggak salah ya. Maaf, mulai 28 Februari hari ini sampai dengan tanggal 20 Maret. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan hari ini siapa kalah menang, secara resmi masih terlalu pagi. Bahwa quick count mengatakan paslon 02 memiliki keunggulan absolut, tentu itu kita anggap sebagai sebuah instrumen yang untuk mengetahui atau untuk memiliki sinyal awal bahwa kira-kira yang menang adalah ini. Tetapi pastinya itu atau tidak tentu kita tunggu. Yang kedua, P3 sendiri saat ini sedang berkonsentrasi karena Mas Burhan tadi berkali-kali kan mengatakan sekarang P3 sedang di ambang batas. Ya. Nah, karenanya kami memang pada posisi melakukan pengawalan terhadap seluruh perolehan suara P3 karena yang tampak di Sirekap itu kan sebenarnya tidak memiliki makna secara legal. Kita tahu persis bahwa yang digunakan itu adalah rekapitulasi berjenjang yang hari-hari ini baru dimulai di tingkat kabupaten. Ada yang mulai hari ini, ada yang besok dan seterusnya dan mungkin masih cukup lama waktunya. Dan sampai tingkat nasional nanti. Nah, karenanya kami masih mencermati secara sesama meskipun kami juga mendapatkan informasi-informasi dari kader-kader fraksi kami dari seluruh Indonesia. Insya Allah P3 dengan izin Allah masih dipercaya lagi untuk duduk di Senayan. Nah, bahwa kemudian kita ditanyakan bagaimana posisi P3 nanti pada saat pemerintahan baru terbentuk. Nah, pemerintahannya masih 10 bulan lagi. Masih 8 bulan lagi. Masa kita kemudian baru 8 bulan lagi masih sudah mengatakan bahwa kita akan mendukung atau di luar atau di dalam begitu. Jadi masih terlalu pagi. Kemudian yang kedua, ini kan masih ada juga hasil pertemuan partai-partai politik yang ada di paslon 03 kemarin hari Sabtu. Para ketua umum hadir, bahkan langsung Ibu Mega yang memimpin rapat bahwa kita berada dalam barisan solid untuk mengusung hak angket atau interpelasi di DPR yang akan masuk masa sidang 5 Maret nanti. Oke, tapi kan sejauh ini yang ditangkap oleh publik tidak ada pernyataan resmi yang firm gitu dari pihak P3 bahwa di panggung depan ya P3 akan solid dan akan menggulirkan hak angket di DPR gitu. Istilah pernyataan resmi itu mesti disampaikan siapa? Saya Ketua Majelis Pertimbangan Partai. Dan ketika saya menyampaikan ini pun kemarin saya sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum dan itulah yang diarahkan. Bahkan secara khusus beliau menyampaikan hasil pertemuan hari Sabtu seperti apa. Jadi kalau mau dikatakan statement secara resmi, ya yang saya sampaikan ini resmi begitu. Apakah itu kemudian akan bertahan? Nah, kita juga akan berkomunikasi kan dengan partai-partai yang ada di paslon 01 karena soliditas angket ini akan bergantung kepada mayoritas partai politik yang ada di DPR. Dan kalau kita berkaca kepada perolehan kursi dari partai-partai paslon 01 dan 03 itu kan 314 versus 261. Jadi beda 53 suara. Tapi sampai pada komitmen hak angket dulu deh. Artinya bisa ditegaskan bahwa P3 komit akan ikut bersama dengan PDIP begitu ya untuk menggulirkan hak angket. Itu yang disampaikan sudah sepakat dengan Ibu Megawati. Sudah sepakat dengan Ibu Megawati kemarin pada saat pertemuan para ketua umum di tempat pertemuan mereka ya. Saya nggak bisa sampaikan di mana begitu ya. Dan karena yang memiliki kursi di parlemen hanya P3 dan PDIP di paslon 03, ya hanya 2 partai ini tentunya. Bahwa ada Hanura ketua umumnya hadir, ada Perindo ketua umumnya hadir, tapi kan kebetulan mereka tidak memiliki kursi. Jadi memang bertumpu kepada 2 partai inilah. Nah, kita tentu juga akan melihat perkembangan di paslon 01 seperti apa. Komunikasi ada tentu. Tapi sudah ada statement jelas intensif, bahwa paslon 01 katanya solid untuk bisa mengikuti inisiasi dari PDIP. Ya, di paslon 03 pun kan
Mas Hasto juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah hasil pertemuan para ketua umum. Dan itu yang juga menjadi sikap P3 sampai saat ini. Tetapi di atas semuanya kami tetap pada posisi hari ini mengawal suara dan kursi P3 di parlemen yang kalau tadi diperkirakan Mas Burhan di angka 9-10 kayaknya terlalu sedikit itu. Karena angka yang kami miliki mungkin masih di kisaran belasan kursi yang kita punya. Gitu. Tapi dengan sudah bertemu Bu Mega, sudah ada kesepakatan gitu ya, apa kemudian pesan dari Bu Mega untuk menggulirkan hak angket ini? Yang utama adalah bahwa ini bukan soal menang dan kalah. Ini bukan soal sekedar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Bukan, ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat pemilu kemarin. Ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu yang saya di mana-mana selalu sebut demokrasi paling brutal. Karena dalam semalam demokrasi kita berubah menjadi demokrasi berbayar terbesar di dunia. Dan kalau ini kemudian kita biarkan aktor-aktor pelaku kecurangan itu kita tidak ungkap, maka ini akan dengan sangat mudah direplikasi di pilkada yang tanggal 27 November besok akan digelar tahun ini dan jumlahnya 271 kabupaten kota dan provinsi. Bayangkan kalau kemudian modus-modus kecurangan yang kemarin terjadi di pemilu itu direplikasi di tingkat kabupaten kota dan provinsi tahun ini dan tahun depan, negeri ini mau dibawa kemana? Karena kemudian kita membiarkan money politik ini sebagai instrumen legal dan dibiarkan oleh negara untuk mendapatkan kemenangan. Dan itu bahkan di dalam analisis kami, kan berkali-kali saya sampaikan di berbagai kesempatan, dihadirkan dalam bentuk bansos. Bansosnya tidak salah, tetapi politisasinya yang kemudian harus kita ungkap, harus kita luruskan dan publik tahu bahwa oh ternyata kecurangan itu bukan sekedar narasi yang dilakukan oleh orang yang kalah, tetapi merupakan kenyataan. Dan kalau kita kemudian angkat ini ke depan publik secara resmi di panggung DPR ya, tidak perlu juga ada alergi, tidak juga kemudian artinya bahwa ini politisasi bansos merupakan salah satu objek yang akan dibawa ke dalam hak angket begitu ya. Nah, tapi kemudian juga menarik untuk menelisik lebih jauh begitu ya. Mas Romi ini kan dikenal dekat dengan Pak Jokowi, tapi nampaknya kan belakangan publik melihatnya Pak Jokowi ini ada yang berbeda. Tapi berbedanya seperti apa sih? Seperti misalnya mengistimewakan sosok Prabowo dengan menyematkan bintang 4. Hari ini ya. Iya, dan juga ada berbagai macam kabar yang menyiarkan bahwa Pak Jokowi akan terlibat dalam pemerintahan yang baru nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.